menyadari semakin mendekati hari pernikahan, Raden Subroto menjadi ingin mengetahui langsung calon istrinya itu. Karenanya, Subroto ingin datang ke kediaman Gunoseco di daerah Siman dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa. Penyamaran itu dimaksudkan agar Subroto menjadi tidak mudah dikenali sebagai putra Adipati Notokusumo, bukan hanya oleh para kaulo, namun juga Gunoseco dan Roro Suminten sendiri. Raden Subroto meninggalkan dalam Kadipaten Trenggalek hanya dengan berjalan kaki. Petak sawah maupun hutan lebat dilaluinya, hingga pada akhirnya memasuki wilayah yang ditujunya. Karena kelelahan, Raden Subroto mencari-cari sebuah gubuk sebagai tempat beristirahatnya. Dan benar saja, dia menemukan tempat yang dicari. Seorang laki-laki tua pemilik gubuk menerimanya dengan ramah, memberinya makan dan minum secukupnya. Dari laki-laki tua itu pula, Raden Subroto mendapat cerita yang membuatnya menjadi penasaran. Menurutnya, desa itu memiliki seorang kembang desa yang tersohor dan menjadi impian para pria. Namanya Roro Warsia atau Cempluk Warsia. Gadis itu terkenal karena kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya. Ia adalah anak gadis dari seorang warok bernama Suro Menggolo. Karena begitu penasaran mendengar tuturan laki-laki di hadapannya, Subroto bermaksud mengunjungi rumah Suro Menggolo. Sang pemilik gubuk memberi saran bahwa Subroto tidak perlu datang ke rumahnya, melainkan pergi ke sebuah sendang yang berada di sebelah selatan desa. Setiap sore, Roro Warsia selalu datang ke sendang itu untuk mandi. Subroto segera bersiap menyangkongnya. Di sisi lain, seusai diampuni Adipati Notokusumo, Surogento memilih pulang ke desa asalnya. Dia ingin menjadi warga baik-baik dan menjalani hidup seperti orang kebanyakan, punya istri dan keluarga. Ada seorang perempuan yang sebenarnya telah mengusik perasaannya cukup lama, namun hanya bisa dipendam saja. Dia adalah seorang gadis yang bernama Warsia. Siapa lagi kalau bukan anak Suro Menggolo? Semakin lama Surogento tak mampu memendam rasa kasmarannya. Karena tak mampu membendung lagi, diam-diam Surogento meninggalkan rumahnya tanpa berpamitan pada ayahnya Suro Bangsat. Tak ada tujuan yang ingin diwujudkan selain datang ke rumah Suro Menggolo. Sore itu, perjalanan Surogento telah sampai di suatu kampung di mana Suro Menggolo dan Roro Warsia tinggal. Karena kehausan, Surogento pergi ke sendang yang terletak di sebelah selatan kampung itu untuk meneguk airnya. Suatu langkah kakinya hampir tiba di sendang, dada Surogento bergetar ketika menyaksikan perempuan yang ditaksirnya ternyata tengah mandi. Karena tak mampu menahan diri, Surogento tidak bisa menunggu Warsia. Dia segera menemui Warsia.
hadapan Roro Warsia, Suro Kento yang polos dan tak terbiasa dengan tata krama itu langsung menyatakan cinta dengan terbata-bata. Tentu saja Warsiah justru ketakutan, apalagi Sendang saat itu sedang sepi. Warsiah menjadi merasa terancam. Dia takut akan diruto bekso oleh pemuda di hadapannya. Roro Warsiah berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan. Dia terus melakukannya sambil berlari, sementara di belakangnya Suro Kento mengejar. Dia ingin menjelaskan lebih lanjut karena merasa telah timbul kesalahpahaman. Subroto yang kala itu memang sedang menuju Sendang mendengar teriakan minta tolong. Dia segera bergegas menuju asal suara. Seorang perempuan cantik nampak ketakutan dikejar seseorang. Subroto terpana melihat pesona perempuan itu. Dia langsung tertarik. Uniknya, demikian juga yang terjadi pada Warsia. Dia takjub dengan pemuda gagah di hadapannya. Dari arah belakang, Suro Kento yang sedang mengejar memanggil-manggil nama perempuan itu, Cempluk Warsia. Subroto menjadi tersadar. Perempuan inilah yang membuat dirinya menjadi penasaran. Melihat gelagat yang tidak baik, Subroto langsung menghalangi Suro Kento. Dia menyuruh Warsiah untuk terus melanjutkan larinya. Karena tak mengenal anak Adipati Notokusumo yang sedang menyamar itu, Suro Kento tanpa basa-basi menyerangnya. Dia tak suka urusannya diganggu pihak lain. Akibatnya, perkelahian keduanya tak bisa dihindari lagi. Hingga menuju senja, perkelahian itu belum berujung menang atau kalah. Keduanya memiliki kesaktian yang sepadan. Namun sesudah Suro Kento menggunakan senjata pusaka kolor pemberian Suro Bangsat ayahnya, Subroto mulai kewalahan. Subroto yang lengan kanannya tersabet kolor Suro Kento hingga mati rasa itu terpaksa meninggalkan lawannya. Arah pelarian Subroto tidak berbeda dengan arah pelarian Roro Warsia. Tak mau lawannya lari, Suro Kento segera menyusulnya.